ada pemasukan, income. Ya sebenarnya begini aja nih. Kalau dulu gede gitu lo, sekarang kan video lo. Sekarang begini nih, gua aja diajakin buat akustikan. Ya mau ngeband siapa? Gimana sih lo? Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dalam podcast Mari Kita Mulai bareng gue Hemam Nugraha. Kali ini gue kedatangan tamu spesial yang istimewa, sosok musisi kontroversial yang selalu pilar, dan viral dalam sebuah statementnya. Sahabat lama gue yang udah lama kita nggak ketemu bareng. Yuk, gue kenalin langsung. Bang Aceng, apa kabar Bang? Aceng The Lakers. Akhirnya bisa ngobrol bareng Bang dengan kesibukan lo yang luar biasa. Gue mau nanya-nanya nih, perjalanan musik seorang Aceng The Lakers gimana sih gitu? Dimulai dari lo dulu sebagai anak band, lo buka studio dan sampai dengan sekarang lo main di balik layar, IO gitu. Ya gimana Bang? Aduh, ceritain panjang rumahnya. Biasa-biasa sih kalau gue mah ibaratnya apa ya, mengalir aja. Jadi ibaratnya ya awal mulai sih, kalau dia awal mulai tahun 2005 2006 kalau nggak salah. Itu bikin band baru, bikin band pertama atau mulai studio 2005? Awal dulu sih, sebelumnya tuh sekitar tahun 2004 kan sudah mulai nge-BM, cuman ibaratnya masih latihan biasa, belum manggung. Iya. Personil pertama tuh sama? Kalau personil, siapa ya dulu ingat-ingat? Kalau dulu itu nggak salah, gue dulu pakai ada si Doni. Drummer. Sama Doni itu ada ponakan gua. Komandan. Terus basisnya ada tuh saudara juga tuh, namanya si Domi Ucup. Oh Domi, ya. Komandan juga. Pokoknya seluruh ada. Dulu bukan sepertiga-tigaan aja. Tiga-tigaan aja. Karena kita bisa iseng-iseng itu aja apa? Ngulik-ngulik lagu. 2004 mulai ke band. Studio berdiri 2004 juga. 2005 berdiri. akhir. 2005 akhir. Oke, berarti sudah hampir kurang lebih 15 tahun ya. Iya, sekitar gitu. Banyak yang belum tahu sebenarnya The Lakers itu apa sih Ceng panjangannya? Misteri gitu. Ya, sebagian udah pada ada yang tahu kali ya, cuman nggak gua bahas lagi. Sebenarnya nama The Lakers itu singkatan D, dulu D yang bukan THE misalnya. Dulu D. D itu dari D itu nama band di Singkup. Tongkrongan itu kan di studio kan. Apa nama bandnya? D-nya Donat. Donat. Band. Nah, itu bandnya si Iki, si Tem. Donat. Masih Adit gitu ya. LAC-nya itu dari nama LAK dulu ya. Laskarnya itu dari LAK itu dari Laskar nama band lo. Band gua ya. Nah, dari S-nya itu Silver Band. Jadi tongkrongan aja, ibarat itu nama 3 band, Donat, Laskar dan Lakers, dan Silver gabung jadi satu. Betul. Karena ribet, ini Lakers sudah. Nah, iya. Jadi perkumpulan aja, jadi kayak satu komunitas aja di situ. Dia aja tuh. Nah, jadilah nama yang buat nama kumpulannya itu ya kebetulan ada studionya ya, jadi namanya. Jadi nama itu, jadi nama Lakers. Sekarang gini, sepanjang perjalanan karir musik lo yang paling berkesan apa sih? Prestasi yang pernah lo dapet, manggung yang pernah lo ikutin, jam terbangnya sampai ke sejauh mana? Ini kita bicara masih lo anak band, belum jadi di balik layar nih. Aku lupa.
Dulu gua ibaratnya gini aja, ngeband itu ibaratnya nggak kita kan nggak pikiran mau jadi apa kan, ibaratnya kalau hobi kan band itu hobi, awalnya hobi. Iya. Ya kita ngulik-ngulik lagu orang. Cuman zaman dulu itu kan ibaratnya apa ya, manggung-manggung itu gampang, acara-acara festival, Orang hajatan. iya acara-acara parade. Jadi kita itu ya bikin band itu berharap buat manggung. Ya kalau nggak ada panggung kan ya itu nggak bakal latihan, nggak bakal serius lah. Nah dari situlah kita bikin ngulik-ngulik lagu. Cara-cara ini ibaratnya personalnya juga belum tetap. Suka ada yang dia nggak bisa, ya kita cari-cari personal lain, misalnya yang gitu cocok. Ya jadi dari situlah kita mulai garap lagi ini dengan vokalis ini karena cocok. Awal mulanya dapat job di suatu tempat kantor pusat perbelanjaan di daerah Arapenda, Pondok Ungu, Permai dan sekitarnya, daerah Pekanbaru dulu pernah ngisi di satu tempat perbelanjaan. Itu apa? Ibaratnya sih sebenarnya itu kerja sama sih. Jadi antara gua sebagai kita kan ibaratnya punya iya kan ya, semuanya dikontrak dengan cara bikin acara. Ya itu dari bandnya itulah awal mulai itu gue dari grup-grup yang tadi 3 itu ya ngisi secara konsisten. Akhirnya lama-lama kan kita kan bosan juga, jenuh kan kita terus tiga ya. Iya. Kita cari grup-grup lain, band-band lain. Nah itu jalan hampir berapa tahun waktu itu ya. Dan lu juga pernah ini salah satu orang utama juga ibaratnya MC. Gue tukang MC dia dulu bro. Acara parade, acara di Pasar THB. Opening ya dulu. Iya, kita kan pernah opening juga di situ. Nah terus waktu itu pertama lu launching di Plaza THB itu kalau nggak salah pembuktian di depan manajemennya kan. Betul. Berhasil cek? Alhamdulillah berhasil. Ibaratnya itu kan gue ajang pertama gue tuh untuk terjun ke apa ya ibaratnya industri atau ibaratnya di belakang layar. Secara nggak langsung gue tuh bukan terlibat di band juga, karena gue tuh manajemen artis. Nah betul, jadi gue ngelola masa-masa muda. Bayaran apa nih? Iya. Bayar MC berapa ya? Biar terima kasih. Terus lo punya berapa anak band waktu itu di bawah lo gitu cik? Kalau di bawah gue tuh sekitar 3 atau 5 sih. Sisanya kan kita banyak Band-band cari dari luar. Cuman dulu kan SMS gue tiap minggu SMS band, cari talent yang mengisi. Kalau boleh tahu berapa sih honor lo sebagai IO waktu itu di sebuah acara? Ya kali pertama ya. Kalau sekarang sih mungkin angkanya udah luar biasa. Tapi boleh di-share berapa angka yang lo terima dulu? Tahun itu dulu ya, Pak ya. Gue tuh pertama kali dapet itu sekitar 250.000 per acara. 250.000 guys. 250.000 itu. Untuk ngadain acara itu belum alat ini. Betul, ya itu udah semuanya tuh udah. Belum mobil. Iya, mobil. Belum MC. Makan. Belum makan. Rokok, iya. Makan dapat. Tapi di luar ada regisnya, regis kita. Oh, dapat tambahan dari anak-anak band. Berapa anak band yang lo mintain? 50.000 waktu itu masalah tuh. Gede. 50.000 ya. 50.000. Karena mereka waktu itu anak band itu di eranya ngerasa pengen punya tempat ya, pengen punya tempat, pengen punya wadah. Gue nih latihan mulu, bosan, gue pengen manggung gitu kan. Gimana? Nah, Bang Aceh ini ngasih wadah, ngasih tempat, lo manggung di sini tapi regis gitu. Jadi biar kanan kiri oke. Gitu. Triknya memang luar biasa dia, politik manajemen musiknya. Dan sampai dengan sekarang kenapa lo beralih ke sound system atau di balik layar ya? Bosen kan dengan industri musik sekarang? Enggak juga sih. Tapi prestasi lo belum lo bilang tadi nih pertanyaan gue sebelumnya, jawab dulu lah. Oh iya. Ya dulu gue lomba menang juara balap karung. Makan kerupuk. Dulu tuh gue pernah bikin acara, salah satunya juga yang di Kampung Bogor, atau pas yang di acara lo tuh yang di Bojo kan ngikut juga tuh kan ya. Yang kalau agak salah gue yang paling hebat ya. Sombongnya gue gak nahan. Waktu itu juara 1, videonya waktu dia sebelumnya ngobrol, bukan karena kita panitia ya. Ini sangkain kali ya. Tapi emang dulu bocah-bocah band dulu bukan gue anggapin ya. Mungkin pengalaman mereka masih kurang. Terbangnya ya. Betul. Bandnya bagus-bagus tapi nggak tahu cara trik buat menang itu kayak gimana kan. Karena itu jurinya juga dari luar kan? Iya, juri dari luar. Di situ kan kelihatan orang yang kira-kira yang demam panggung, yang biasa manggung ketahuan pasti. Kalau orang yang udah tahu musik pasti dia nilainya pasti ya beda lah. Kita bisa tampil lebih beda.
nggak grogi, aransemennya dirubah, Ya. ya disitulah mungkin gue ada nilai plusnya. Laskar waktu itu ngeborong ya, selain juara 1, vokalis terbaik dan drummer terbaik ya. Iya, betul. Lo sendiri nggak dapat gitaris terbaik? Enggak, gue nggak jago. Yang jago ayam. Ya disitulah yang gak orang lain bisa punya. Gue cuma bisa ngonsepin karena satu band itu butuh motor, butuh leader. Ya. Betul. Jadi ibaratnya gini, ada 5 orang jago, dan tentu itu bisa bagus. Ya. Ya, Karena semuanya kepalanya, gitu. itu Rasa dominan. orang itu harus ada pemimpinnya. Ini mau dibarat kemana bandnya, atau mau dibikin musik apa? Di situ perlu konseptor gitu, istilahnya kan. Dan kalau semua orangnya bisa, semua kepala punya apa sih namanya pendapat masing-masing, belum tentu ketemu. Ya tetap harus ada satu orang yang menentukan kemana arahnya. Lu sendiri punya karya gak sih? Pernah dari perjalanan musik lu, pernah nggak lu punya ibaratnya yang bisa didengerin sampai anak cucu gitu? Ya. Bikin lagu nggak bisa tuh. Gila bisa. Tapi jujur kita pernah bikin project bareng kayaknya ya. Pernah bikin project bareng dan masih ada foto kita itu gitu. Setidaknya itu masih bisa didengerin lah di Kalau gue kemudian gitu, hari. jadi kalau gue itu gini, yang namanya seorang anak musik, anak band itu nggak semuanya dikasih kelebihan. Kita bisa bikin lagu, kita bisa bikin aransemen. Mungkin lu juga kelebihan lu bisa bikin lagu, gue bikin aransemennya kan. Saling melengkapi. Nah, kita bisa bantu. Jadi baru gini, yang namanya beda kepala pasti beda. Ya, ibaratnya kelebihannya apa? Beda pemikiran. Nah, betul. Lagu kelebihan itu apa gitu. Nah dari situlah ibaratnya kita bisa bertukar pikiran. Jadi kan namanya lagu itu seperti itu. Kalau berarti satu orang bikin lagu, satu orang harus semuanya dia itu belum tentu bagus juga. Kan Iya. itu. Karena Saran-saran juga. sebagai arranger yang aransemen lagu itu juga karya sebenarnya. Betul. Gue sepakat untuk itu. Nah, gue pengen punya statement gini, Ceng. Kita ini sedang terpuruk industri musiknya, pendapat ya. Zaman era 2000-an, gimana dulu band-band indie ya, dari Coklat, Padi gitu kan, Utopia, sampai dengan setelah 2000-an itu namanya masih eksis ya, Flipping segala macam gitu, masih terus bermunculan karena dulu sehat gitu buat CD, indie, lalu kemudian kita ngelamar di label karena memang musik kita bagus diterima. Tapi kalau sekarang acuannya cuma YouTube, Ceng. Ya kan, lo viral apa enggak nih di YouTube? Nah, kalau viral baru ditarik sama DJ. Jadi masih banyak, pertama band-band indie yang tenggelam. Iya. Kedua, band-band bagus segen atau menjadi malas untuk memberikan karya atau bikin karya. Sekarang sih begini aja. Band mundur, kenapa? Karena kan dari industri awalnya, dari pusatnya, dari nasionalnya, tayangan televisi, di TV aja udah nggak ada acara band. Ya. Jadi gimana anak band mau maju? Kan gitu ibaratnya. Acara dangdut dari sore sampai tengah malam. Nah itu yang bikin musisi band, pengusaha recording, rekaman itu dia pasti malas. Dari situlah dampaknya. Anak band malas untuk mengelola, untuk tembusin ke label. Ya mereka punya cara sendiri. Ya, mereka bikin channel-channel YouTube, upload rekamannya dia sendiri, upload hasil karyanya sendiri. Di situ yang menurut gue bikin band sekarang itu mundur. Tapi cover kan kena copywriting, kena copyright gitu loh. Para Ya, musisi. kalau masalah itu sih kan lagi diperjuangkan juga. Ibaratnya gini aja, kita kan bukan lagu orang. Ya paling minimal banget ya kita kasih linknya aslinya. Kalau nggak ya kalau seandainya mau bisa nembusin izinnya silakan. Gitu kan gitu. Itu kan perkara legalitas doang kan ibaratnya. Kalau gue punya usul gini, Ceng. Pendapat nih nggak sama lu? Anggap nih misalkan band legendaris lah, kayak Dewa, lu kan ngefans sama Dewa. Dewa bikin album 10 lagu, bikinin video klipnya bagus-bagus gitu kan. Tapi jangan diupload di YouTube gitu, Ceng. Diupload dia kalau kita mau nonton nih selaku penggemarnya, bikinin wadah kayak nontonnya itu di mana? Anggap di X1, di Cineplex, di Cinema 21 yang orang kalau nonton itu bayar. Nontonnya bayar, Ceng. Jadi royalnya tetap harus masuk. Enggak live. Wih, nggak bisa. Kalau menurut gue pribadi ya, Iya. yang namanya musik itu nonton musik itu dengan kita mendengarkan sound systemnya dia, keluarnya dia itu outputnya itu udah aslinya lah. Kalau udah kayak gitu menurut gue nggak seru. Nggak seru. Karena bukan film. Ya ibaratnya bukan masalah itu, sensasinya beda lah. Nonton konser di TV aja sama nonton konser di Ancol beda.
Walaupun bandnya sendiri juga kan, Iya. tetap menurut gue nggak asik kalau menurut gue. Oke. Tapi dengan sekarang seperti ini kan jadinya apa ya, ngeluarin lagunya juga nggak maksimal kan gitu. Ya kalau masalah itu sih nanti gue berkembang. Menurut gue gini aja. Sekarang zamannya band itu lebih mundur. Nanti mungkin setahun 2 tahun 3 tahun pasti keganti lagi boyband. Dangdut gue bukan nggak suka dangdut, gue suka dangdut. Ya mungkin sekarang gue ngalah aja, mungkin orang dangdut sekarang lagi naik, gitu aja. Mereka lebih gampang memasarkan musiknya ke kalangan-kalangan menengah ke bawah ke atas. Sekarang dangdut udah level udah naik, emang udah bagus. Ya tinggal bandnya aja nanti bertahap lagi. Apa yang menyebabkan sebenarnya band itu mundur? Mungkin salah Image-nya? satu pengusaha. Kalau menurut gue jadi pengusaha juga sih. Kenapa pengusaha pengusaha hiburan, gitu? pengusaha TV. Mungkin dia udah jenuh juga memproduksi acara-acara band dengan banyak nge-band, pusing mungkin dari konten lain ya sekarang naik dangdut. Nanti juga pasti setahun 2 tahun pasti berubah. Ibaratnya gini aja, dulu musik dangdut zaman-zaman apa dulu ya? Tahun-tahun 2010-an. Gak terlalu banyak kan band naik dulu zaman dulu. Zaman-zaman kayak model Peter Pan. Kalau yang gue paling ingat itu dulu zaman-zamannya si Serang Seven kalau nggak salah tahun-tahun 2000 awal. 2000 dia 2001 itu bikin album 2002. itu setahu itu hampir tembus memecahkan rekor dari penjualan Ya, platinum, double platinum. Nah, di situ hampir mulai naik. Dangdut cuma dulu nggak ada, dangdut masuk di TV aja. Itu tadi karena dulu belum ada YouTube-nya, jadi wadahnya musisi cuma bukan di YouTube, tapi Iya, dia harus karena beli pangsa pasarnya itu tetap televisi. kaset gitu. Ya, tetap pangsa pasar televisi. Kalau televisi menaikkan dangdut, ngikut semua orang. Terus lu mau menyampaikan apa buat para pengusaha? Ya kalau menurut gue sih nggak bisa disampaikan. Ini siapa tahu yang nonton. Nah, enggak, itu ikutin jalur aja, ikutin alur aja. Nanti bosan, gitu aja. Bukan masalah bosan di musiknya, ini industrinya bakalan berputar. Kalau menurut gua, karena kalau di dangdut itu kan gini, satu lebih mudah mungkin penjualannya tuh apa ya, merakyat. Kalau band kan nganggapnya kan mungkin dari kalangan menengah ke atas orang-orang, padahal kan enggak juga. Band-band itu kan banyak band reggae, band metal mungkin komunitas, malah itu lebih gampang kalau menurut gua untuk pemasaran. Ya cuman mungkin dari segi industri, nah dari industrinya itu dia mungkin kurang. Ya mungkin lu paham lah penjualan kayak band metal itu kan nggak bisa tembus ke nasionalnya susah. Bahkan dia jual putus ke negara-negara Eropa dan segala sekarang macam. band bagus aja band metal tuh terkenal di luar negeri, ya kan? Yang band kita mau maju kalau pihak-pihak pengusahanya pilih-pilih juga. Nah terus bagaimana tentang pendapat lu yang musik sekarang sudah ke digital? Kalau masalah itu sih bagus, itu kan teknologi perkembangan. Jadi ibaratnya gini aja, zaman dulu kita ngulik aja kan ibarat pakai kaset pita diputar, VCD. Sekarang hitam dari piringan hitam. Iya. Ya kalau masalah itu sih kita ambil nggak apa-apa. Ya tapi ya dampaknya nanti pasti akan. Apakah Gitu. ada pemain di industri musik memang yang apa ya, yang selalu mengurangi jatah musisi atau selalu tidak berkepihakan terhadap musisi? Ada oknum lah gitu, ada oknum yang memang memanfaatkan situasi ini dengan transformasi ke digital. Kalau menurut gue sih itu enggak. Itu kan ibaratnya gini aja, industri. Sebagai pengusaha, kira-kira jalur yang mana yang lagi aman, yang lagi ramai? Ya mungkin pasti kan digital lagi ramai, ya itu yang dihajar. Zaman sekarang mana ada orang mau bikin. Iya, gue ngerti kalau konversi ke digitalnya, oke, memang ikuti perkembangan zaman. Tapi dari segi sisi royaltinya, dari segi sisi fee-nya untuk ke musisi, untuk pencipta lagunya, apakah sudah adil menurut lu, Deng? Belum juga sih. Nah, kenapa bisa gak adil? Apa karena ada pihak yang ada industri nakal dalam hal ini, yang tidak berkepihakan terhadap musisi tadi? Ya mungkin dari segi peraturannya kan dari pusat ya. Lu pusat mulu, tahu-tahu jadi calon RT. Ya sekarang gini ya, kita bikin lagu, berharap lagu kita terkenal, kita upload, akhirnya terkenal. Ya mendingan kita buat lagu orang. Oh gitu ya? Kan? Iya. Sekarang lagu orang, kita ketahuan lagunya, pas kita upload, kena hati kita. Serba salah deh semuanya. Nah jadi gue gini aja, kita mau
berkarya susah banget. Kita mau bikin lagu sendiri, ya siapa yang mau dengerin kita? Kita siapa? Kita siapa? Gitu, iya. Kita berlomba-lomba bikin aransemen bagus, channelnya juga kita ya, teman kagak, teman baru pada lingkungan kampung doang. Nah, nggak ada yang kenal di kecamatan yang kita nggak terkenal, gimana mau ke tembus ke yang lain gitu aja ibaratnya. Iya. Gitu. Dari itulah berawal dari apa? Lo ngerasa kepesimisan tentang industri musik, lo jadi di belakang layar sound system gitu. Kalau masalah itu sih satu hobi juga. Dulu gue terus terang hobian itu kan kita kan namanya pasti yang namanya step-stepnya itu pasti kan mengalami. Dulu gue ngebian terjun ke belakang layar, ngurusin eventnya. Dulu kan gue sering manggung, sekarang gue ngurusin gimana cara itu bikin panggung. Iya. Nah dari situ lah kita belajar, dari situ kita terjun bawa sound system kan. Kalau musik itu begini, kalau menurut gue kalau timbang anak band masih bisa main musik, itu belum jadi musisi. Ya, atau belum jadi anak band, karena dia itu harus tahu sound system, setting alat, bikin karakter musik yang dia inginkan itu kayak gimana. Nah disitulah kita ngulik. Nanti mengalami tahap-tahapan yang ya mungkin apa ya, kalau bisa dibilang itu pendewasaan musik. Nah, pendewasaan musik. Dulu dia suka metal, nanti umur 30-40 pasti berubah, selera orang berubah. Gak mungkin dia pasti suka. Ada juga sih yang tetap konsisten di jalur metal, ya bagus. Konsisten, aktual ya. Tapi untuk industri gimana? Kan susah. Terus lo kenapa udah gak mau main musik lagi? Kenapa? Ya lo kan masih Satu, kalau hobi dibilang apa ya? stylenya masih lah, passionnya gitu. Tapi minimal untuk lawan hibur tuh nggak ada, diri. ibaratnya apa ya, teman kita nggak ada, lawan main musik kita tuh belum ketemu. Karena kalau menurut gue ngeband itu nggak bisa, lu jago ketemu gua belum enak. Karena butuh satu itu apa ya, hati, dari hati juga ibaratnya cocok. Nah sekarang kalau dia jago, gua jago nggak bisa, dia geblek, dia jago nggak bisa juga, apalagi kalau dia jago geblek lah, sekarang banget. Iya. Nah di situ gue udah mulai apa ya? Segan. Bukan segen ya. Ya salah satunya itu cuman ya biar aja gitu. Mungkin kita lebih asik di belakang layar. Kadang begini, gue bisa menilai karena kan gue pernah dengan manggung. Gue di belakang layar, gue di sound system. Gue bisa tahu mana band yang bagus, mana band yang jelek. Itu kita dari pengalaman kita sebelumnya. Karena kita kan di setup alatnya, kita kasih peralatan. Ini band ini bagusnya nih. Dia tahu nggak cara menggunakan, ada dari situ bisa ketahuan. Dari situ aja kita bisa nilai, wah ini pasti band bagus nih. Dari cara dia setting alat, dari cara dia persiapan semuanya itu ketahuan. Nah di situ gue lebih merasa apa ya, asik, lebih Di belakang panggung. Merasa punya keberhasilan suatu band itu berkat campur tangan gue juga kan gitu. Gitu. Sekarang gini aja, gua misalnya nih ada acara festival, gue bagian sound systemnya, dia nggak izin aja sama gue nih, gue bikin hancur depannya. Pasti ada. Nah iyalah sekarang begini, anak band itu sama orang sound system itu harus kompak. Dia itu seenggaknya gini, misalnya nih band ini main, habis ini band dia, seenggaknya dia ngomong, bang habis itu mainnya nanti gue bawa ini. Ya ini berarti buat band-band yang festival ya. Lo mau festivalan di mana? Ini pesannya Bang Aceng harus confirm ke soundman. Seenggaknya itu ada. Ya ada ikatan emosional ya. Iya, berarti apa ya? Kalau menurut gue basa-basi dan numpang-numpang lah kan kita main kan butuh. Sekarang lo main musik di dalam panggung, lo tahu outputnya gimana. Berarti lo pesen artis yang sombong gitu. Yang band sombong. Ya kadang-kadang lo denger lah ini, bantu dong. Betul, itu menurut gue itu apa ya, tata krama. Band itu juga harus. Tapi sebagai soundman lo pernah digituin? Maksudnya gitu gimana? Ya begitu, masa sama krunya artis yang enggak, ada band masukin alat musik dia bawa sendiri kan, biasanya kan gue peralatan udah ada, dia bawa sendiri tanpa izin, tanpa basa-basi, gue lepas tangan aja. Ibaratnya mereka itu sok jago atau gimana, ya mereka olah sendiri. Dia nggak tahu kan takarannya kayak gimana. Sekarang output keluar kayak gimana dia nggak tahu. Ya udah gue nggak apa-apain, tim gue bilang udah jangan apa-apain gitu, terserah dia. Terserah dia. Jadi gitar kegedean, gitar kecilan, vokal kecilan pasti dia nggak tahu, dia nggak kontrol. Dia nggak tahu main doang. Pernah yang paling berkesan buru-buru deh lo jadi soundman dapat semprotan atau dapat komplainan dari artis atau dari krunya?
Kalau masalah itu enggak, kalau di dunia rental itu enggak begitu. Kalau di dunia rental artis itu gini, apabila kita dibayar untuk menyediakan ridernya dia, Iya. udah kita dapat pasangan. Beda dengan acara festival. Oh gitu. Gitu. Oh, artis itu gini ya, misalnya bintang tamunya Tim X atau siapa, atau mentalis itu namanya rider artis ya, kalau belum ada yang tahu nih teman-teman nih, yang namanya rider artis itu begitu. Misalnya mereka itu butuh ampli massal JCM 900 1 biji, ampli bass Gallien-Kruger tipe sekian, atau drumnya apa, itu bukannya mereka itu adil. Satu, mereka menjaga kualitas. Iya. Karena waktu recording atau bikin lagunya itu mereka pakai peralatan itu. Itulah yang disebut rider artis. Apabila dia nanti dikasih ampli yang lain, yang lebih bagus pun dia kan belum tentu mau. Karena itu bisa merubah karakter si Artisnya. dia, betul, karakter musiknya. Karena memang dia sudah pesen dan sudah. Karena peralatan itulah yang dipakai waktu dia record atau dia bikin musiknya. Jadi tugas kita sebagai rental ya kita menyediakan permintaannya dia. Kalau kita nggak bisa menyediakan ya kita kalah tender. Ya. Gitu. Nah terus boleh tahu dong Cing, yang nonton kita ini, lu pernah nge-sound untuk artis siapa aja sih di Indonesia ini? Pasti gue ngeliat postingan lu kan, band-band ternama semua. Satu. Gue pernah sepanggung sama Ahmad Dhani waktu itu, dia band Triad. Oh, Ahmad Dhani dan Triad. Acara Itu juga acara partai. acara partai waktu nyalon ya Ahmad Dhani. Iya. Terus Mungkin kalau seandainya nyalon maka dia nggak bakal ya pakai peralatan. dan akhirnya lu. Oh iya. Terus Kalau kayak band apa sih namanya? Indie ya, kalau gitu namanya. Malik ya. Computer katanya lo, Malik. Computer ya. udah computer udah kayak ini lah band. Terus kayak Sissy Tipsy tuh. Ya. Terus Monkey Boot. Monkey Boot? kayak gitu ya. Terus apa lagi ya? Yang gue ingat nih. Penyanyi solonya tuh kayak Raisa. Raisa pernah lo soundin. Keren juga Bang Acing. Terus apa lagi ya? Yang gue ingat. Banyak ya. Sule Waktu itu acara tahun baru sama dia, kalau nggak salah sama ulang tahun apa. Ya itu juga atas kerjasama kita ke pihak-pihak. Iya. Di situ kan ada misalnya kayak ada manajemen artis atau ada IO kan kita kerjasama, jadi kita bisa masuk. Karena kebetulan rider sound system gue itu masuk ke speknya dia kan, berarti dia minta peralatan ini kita ada. Iya. Dia minta bisa digital kita ada. Iya. Jadi di situ yang kita bikin masuk ridernya, dan harga itu pun bikin masuk. Ya ibaratnya apa ya? Ya di situ pengalaman gue, jadi gue tahu kenapa kita atau artis itu adil dalam bermusik ya, karena kamu buat iya kalau dia nggak mau itu Enggak, yang nonton ya adil paham gue. Hah? Artis-artis itu Ya, gue yakin pasti Paham. sebagian paham dan sebagian. waktu itu pernah ada acara kayak cerita lucu nih ya, misalnya ada pihak sekolah minta rider ke broker, mungkin ke perantara ya, Iya. baru ke gua. Mereka minta, tapi pihak brokernya nggak ngomong ke gua. Si artis itu nggak mau main karena nggak ada satu barang yang permintaannya dia yang nggak diturutin. Gitu. Dan gua pernah semprot sama si manajemen artisnya. Ya gua beralasan ya, gua nggak tahu sampai segitu fatalis dia nggak mau main. Itu pihak posisinya sampai nangis. Karena merasa itu dia melanggar kontrak. Karena di kontraknya itu dia permintaan itu harus ada. Kalau nggak ada dia nggak mau main. Dan di situ lah gue lepas tangan, dan gue nggak merasa bersalah. Iya, karena nggak ada di kontrak Ya, tuh sama lo nya kan. Betul, karena kita nggak mau tanggung jawab masalah itu kan, itu kan bukan masalah kita, itu masalah sekolah ke artis atau ke blokernya. Nah, blokernya itu baru ke kita. Suka dukanya somen tuh ya. Iya. Oke, sekarang Itu doang. gue mau nanya tentang sosok Aceng Agung Putra yang kontroversi. Postingan tuh banyak viral cuy. Dan itu jadi ambigu. Ambigu tuh maksudnya banyak multitafsir jadinya. Iya. Ya kan? Kalau kita ingat ya, tolong nanti ditampilin postingannya Bang Aceng tentang musik itu dimainkan band gitu kan. Ini cara ngeband. Bukan dengan
gitar kopong ditonton sama orang yang lagi ngopi dengan dengan akustik. Ya, dengan akustik dan ditabuhin kayak kandang blueberry. Dan sejak itu jadi ramai kan gitu, dan dianggapnya kita jadi bersih tegang gitu. Kalau gue sih gini. Statement lu gimana sih sebenarnya, lu lagi apa, lagi belum ngopi apa gimana? Ya sekarang gini ya, gue awalnya tuh keselnya gini. Kenapa sih industri band itu yang tadi kita bilang, Iya. ada lesu banget. Iya. Satu lesu mungkin kenapa satu anak band gak ada acara buat manggung, tambah lagi corona begini kan. Iya. Ya ibaratnya mereka itu merasa hilang apa ya, selera musiknya itu berkurang, turun. Yang aturan dia ngeband akustik, sebenarnya menurut gua pernyataannya gak ada yang salah dah. Gak ada yang salah kalau dia tahu ya. Gue cuma bilang itu kan kalau ngeband itu ya dengan drum, gitar elektrik. Sekarang definisi ngeband itu seperti apa? Kan gitu. Kalau yang namanya band itu pasti ada drum. Ya kalau mungkin yang ada yang merasa tersinggung ya silakan artikan sendiri. Iya, kalau yang namanya ngeband pakai gitar akustik itu bukan ngeband kalau menurut gua. Ya kalau dia mau berdebat sama gua ya silakan. Komentar di kolom YouTube ini. Tapi kan ini gini, Ceng. Gue sih melihat ada drum nggak? ya. Kan gitu ibaratnya. Bicaranya ngeband bukan bicara musik. Nah, gue nggak nyinggung masalah musik. Nah itu yang banyak ditafsirkan menjadi salah. Kalau bicaranya musik, statement lu salah. Salahnya? Ya, kalau kita bicara musik kan musik ibaratnya bisa dimainkan dengan berbagai cara kan gitu. Oh iya. Kalau kita bicara musiknya kan gitu. Tapi kalau versinya ngeband secara keseluruhan gitu, full band. Tapi kan yang lagi pandemi begini memang susah ngeband, Ceng. Ada event juga susah kan gitu. Pasti mereka dan ngeband itu rata-rata yang mau manggung disuruh bayar oleh panitia. Kayak tadi kan, sementara mereka ngulik-ngulik lagu untuk akustikan reguler yang di kafe-kafe, dia itu dapat fee kan gitu. Nah, jadi itu yang sekarang ini yang digandrungi sama mereka, ya lumayan lah buat ada pemasukan, income. Ya sebenarnya begini aja nih. Kalau dulu gede gitu lo, sekarang kan iya lo. Sekarang begini nih, gua tuh diajakin buat akustikan, ini mau ngeband siapa? Gimana sih lo? Itu sebenarnya gak tahu. Politik itu. Dia cuma ngomong di podcast ini nih. Ya gimana itu? Di kesempatan lain dia kagak pernah belum ngomong kayak gitu. Itu padahal poinnya di situ, asal dia pada tahu aja. Biar udah paham ya. Sekarang bocah diajakin main akustik. Bocah disuruh manggung acara akustiknya, main ke studio siapa? Iya. Ya kan begitu, kita punya studio, punya rental. Ini kosong buat kosong berarti. Apa ini? Aduh. Terus sekarang bocah sekarang main. Gua belum ngelihat pernyataan dia di channel yang lain, baru di sini. Iya. Berarti kita punya studio, punya tempat nongkrong. Makanya gue di tempat gue nggak ada akustik, ngapa? Ya, Bukan ada akustik akustik. kan? Jadi bocah berakustik kan? Akustik gue nggak ada gitar. Denawata. Tapi pernyataan lo, Ceng, bakalan lo sadar gak sih gitu bahwa nih kalau gua bedah ya satu persatu. Pelaku kafe misalkan, Iya. lu kan juga main kafe, lu ada warkop juga. Terus kedua, para drummer yang main kajon. Nah, ketiga, ya orang yang memproduksi kajon itu sendiri kan gitu ya. Memang lu langsung pasetin kandang burung dara. Kalau gua berteman dari 2004, 2005 dia udah paham caranya dia begitu, emang cara ngomongnya kan gitu. Ya beda pendapat itu kita sering kan gitu ya, Ceng ya. Beda pendapat tuh sering, itu hal yang biasa. Tapi bukan menjadi perselisihan, tapi takutnya orang yang nggak paham terhadap statement lo itu menganggapnya kan jadi, wah Ceng begini. Sementara lo kan sosok senior yang dituakan, lo punya studio, lo punya base camp. Pendapat lo kok nggak bijak sih, Ceng? Itu sebenarnya sebagai apa ya? Kalau menurut Tadi politik tadi. Bukan juga salah satunya politik itu. Salah satunya itu begini. Lu marah atau lu merasa tersinggung dengan gue bilang lu main kandang burung dara. Sekarang lu sebagai apa? Kalau sebagai drummer itu tugasnya apa? Main drum. Main drum kan? Iya. Kalau main kapan apa sebetulnya? Apa? Nah jadi ya, lu merasa nggak sebagai drummer? Kalau drummer lu bukit drum lah. Kajoners gitu. Kajon lah iya. Jangan marah. Jangan marah. Nah, iya jangan marah. Sekarang gini aja. Pemain gitar konsep elektrik
disebutnya gitaris. Ya. Akustik disebutnya apa? Gitaris juga tetap, karena Iya. bukan gitar. Vokal sama vokalis. Vokalis tetap. Keyboardis sama. Iya. Drummer, konsepnya akustik, dia mainnya apa? Ya, Iya. masa seorang drummer main tahun? Disebutnya apa? Kalau dia drummer, dia nggak pengalaman main tahun. Atau mungkin satu gini, konsep yang tadi pertama gue bilang, yang disebut akustikan itu band atau format band atau bukan? Kalau saya itu format band ya, silakan. Kalau menurut gue akustikan bukan format band. Apa adalah format? Ya formatnya akustik. Format akustik kan akustik. Dan band-band yang lain pun pernah melakukan hal Iya. itu kan. Kalau gue jadi drummer, gue disuruh ngisi, gue minta rider atau gue ada permintaan, kasih gue drum elektrik dong, misalnya, atau minimal banget drum pad, gue mendingan mainin HP aja, tahu gitu. Ya iya, daripada suaranya bentak-bentak lebih gantal gitu. Tapi artinya nggak mungkin kalau nggak itu bermanfaat itu dibuat diproduksi kajo. Kajon itu awal tahun 2000-an tuh dibuat kajon. Zaman dulu nggak ada kajon, yang namanya akustikan, itu namanya unplug. Itu pakai drum akustik tapi pakai stick sapu, so kalau lo pada tahu. Iya. Gitu mana ada zaman dulu mah tahu nggak ada itu kan Tapi masih. kalau sampai sekarang masih diproduksi tuh. Ya karena laku. Iya kan? Iya. Dan karena harga efisien. Ya mungkin salah satunya kenapa? Karena itu kan maksudnya alat musik akustik. Ya tanpa dicolok mic atau apa kan udah bunyi keras. Pelaku usaha yang mungkin belum mapan beli drum elektrik kan mahal ya. Mungkin mampunya beli kajon. Kalaupun mampu mending jangan bikin acara musik. Musik itu mahal men. Ini gue demen ya, sosok kontroversi kan sama dengan sekarang. Lu main musik itu jangan dibilang buat ngamen, buat apa? Gue kurang setuju. Gitu. Musik itu bener lu bilang hobi. Iya. Jadi apapun orang pandangan tetap lu tetap merubah tidak merubah pikiran lu dong. Enggak, gue tetap dengan apa pendapat gue tetap seperti itu. Tapi ada yang memang mengklaim lu nggak boleh ngomong gitu ceng, statement lu salah gitu. Enggak, gue merasa benar lah. Itu kan menurut gue. Menurut lu? Pendapat orang beda-beda sah-sah aja. Sah saja kan ya. Tapi setelah itu ada apa? Banyak ada konfrontasi misalnya, ada klarifikasi nggak? Ada yang menanyakan atau segala macam. Banyak yang komen teman-teman dari Jawa gue pada banyak komen juga gitu. Terus Ya sekarang gini aja. Satu yang pro sama gue pasti anak-anak ya. Yang merasa manggungnya nggak ada karena yang tadi itu kita bilang karena sekarang tuh band tuh udah mulai nyusut format band ya, bukan format kayak gitaris apa sih kayak drummer yang biasa ngisi di apa sih kayak kafe gitu, jadi formatnya full band ya. Terus sekarang mau udah mulai sepi. Karena kebanyakan pengusaha kafe, pengusaha hiburan itu pasti format akustik kenapa? Kan karena murah. Kan sekarang kalau lu suruh nyediain alat musik lengkap mau dengan budget minimal 3 juta beracara. Salah satunya itu akustikan sebenarnya begini, ada yang bilang, gue juga kemarin ada yang itu juga kan nggak semuanya harus berisik atau pengen suasana yang soft adem, kan bisa pakai drum elektrik atau mendingan akustikan biasa gitu. Berarti gue nggak nyinggung masalah hiburan atau akustikan ya atau personal ya, enggak ya, ini kita berbicara konsep itu aja. Jadi kalau ada yang bilang lah lu salah gitu, masa musik anak musik ngomong begitu, enggak juga, itu pendapat gua. ada yang denger kayak begitu. Ya ada juga satu dua. Kalau video gua sampai ribuan orang yang nonton itu. Gokil emang ya. Ya berarti kembali ke apa sih seleranya masing-masing lah. Kalau menurut gua kurang suka dengan akustik. Itu kan selera gua ya, terserah gua. Gua kurang suka. Serah lo. Iya, terserah gua. Tapi perbedaan itu wajar lah ya. Wajar. Bukannya gua nggak suka akustik, itu kenapa gua nggak suka format akustik? Karena itu bisa mematikan anak band. Menurut gua pribadi. Karena satu, Meskipun sebenarnya enggak bagi sebagian orang. betul. Karena format band itu nggak seperti itu. Ya. Satu, gua punya kayak lu dah, kita punya usaha di bidang studio. Ya. Nah kalau lu menggalakkan anak musik studio nggak laku. Kalau gue sih memang gini ceng. Gitu. Ya, oke lah rezeki kita udah ada yang ngatur nih. Iya. Kita memberikan wadah saja kan gitu, memberikan wadah saja. Dia yang suka ngeband ya silakan ngeband gitu loh. Dia yang memang suka main akustik ya oke kan gitu.
toh jadi ruang apresiasi kan gitu. Karena gini, orang ada yang seneng ngeband, ada yang suka pengen ditonton, ya kan? Dia ngerasa, wah, gua di studio mulu gak ada yang nonton nih kan gitu. Bang, gua gak dibayar gak apa-apa, yang penting gua ditonton orang kan gitu. Gua biar ada yang lihat, gua bisa masukin di Instagram, gua main di kafe. Itu mengenakin lu doang. Karena gue berarti. Berarti besok-besok lu kalau bikin akustik, gua tag langsung, gua foto, oke. The Lakers sudah ada live musiknya. Enggak. Gue tetap konsistennya. Kita tunggu cuy. Gue nggak mau jadi anak gitar, mau gue gitar silakan. Oh gitar ya. Gue suka akustikan, cuma gue lebih suka format band. Iya. Itu. Karena gue pengen memasarkan band, musik band. Zaman dulu di kampung kan lu tahu, ibaratnya gini. Orang belum kenal band, gue udah bisa masarin band. Dan dari situ masuk perjuangan gue tertunda pak. Mangkrak. Iya. Orang yang kagak bisa ngeband gue ajarin ngeband. Gue secara pribadi sih gue gak ada masalah karena gue udah kenal lama gitu. Cuman statement di luar sana yang mengutarakan nada sumbang itu ya banyak kan gitu. Akhirnya konsul kan sama pengusaha kafe kan gitu. Itu gimana gini kan gitu. Terus yang lain juga ya bagi gue ya udahlah gak ada masalah, gue coba menetralisir. Udah mengaceng begitu karena memang dia punya statement seperti itu kan gitu. Dan sekarang gue gak kasih bocah. Kenapa? Jangan main aku sih kamu. Dilepaskan dulu. Ya bagi yang digiring opininya malu bisa ya. Oke bisa, tapi yang udah jadi ya bisa dia malah lawan aja kan. Satu begini, kalau ada yang main akustik, mereka itu biasanya apa ya? Sampingan. Lu takut gak kalau ada pemain akustik yang dulu anak band nih? Anggaplah Yuni dulu anak band banget ya kan. Sekarang dia akustikan ya kan. Itu jatuhnya udah apa namanya? Profesi itu. Salah satunya itu mungkin. Sekarang begini aja. Nah, kalau yang udah jadi kayak gitu kan, mau. nah itu maksud gua nggak mungkin dong kita ngelarang kan, karena itu profesi dan income buat dia. Tapi itu udah masa tahap pendewasaan musik. Ya. Kalau menurut gue ya. Sekarang begini, kita bicara misalnya siapa artis atau siapa, lihat dong flashback ke belakangnya, mereka itu anak-anak band dulunya. Iya. Kenapa dia beralih ke akustik? Mungkin dia udah jalurnya kan gue bilang tadi industri musik lagi sepi. Tapi yang gue sayangkan itu seperti ini, ada bocah-bocah yang baru-baru belajar musik, belajar main gitar, langsung tahapannya langsung dari akustikan tanpa melewati fase dia harus bisa elektriknya. Itu gue sependapat. Itu gue sependapat. Iya, menurut gue itu salah langkah. Kenapa? Karena dia hidup di masa yang seperti ini. Ya. Jadi ibaratnya belajar motor yang gigi dulu, baru motor metik gitu. Ya enggak juga. Oke. Itu memang kontroversi. Kita bisa begitu dulu. Belajar akustik, belajar elektrik. Nanti apabila datang lagi ke akustik itu udah hatam, udah paling gampang. Ya kan gue bilang tadi, kalau udah bisa naik motor ereking, motor metik itu udah gampang gitu. Ya salah satunya mungkin ya begitu. Tapi ibaratnya jangan sampai orang terpaku dengan akustiknya doang itu yang gua sangat sayangkan. Apalagi kalau dia jago ya. Sayang banget. Kalau secara pribadi gue sih gak ada masalah gitu, Ceng. Cuman yang gue khawatirkan itu tadi karena lu sebagai sosok dan sebagai tokoh yang dipandang gitu. Orang-orang yang sudah terjun di industri itu, pelaku akustiknya dan para pemilik kafe yang menyediakan akustiknya itu gitu. Karena kan nggak satu dua, banyak yang memperlakukan itu kan gitu. Udah pemilik kafe yang pakai akustik mengakal-akalin doang. Padahal sebenarnya budgetnya pun belum tentu ketutup ya sebenarnya. Ya salah satunya mungkin gitu. Oke Jeng, gue punya pertanyaan cepat yang harus dijawab. Cepat ini, nggak boleh pilihan. Enggak, lu kemarin deketan dong. Ya, jawab cepat. Apaan? Yang itu rok. Rok lah. Nah, cepet dong, Rok. nggak bisa mikir. Yang itu rok. Rok. Ngeband keson. Ngesel. Nahan dulu. Gitaris Pak Kru. Gitaris itu. Nambah anak nambah bini. Nambah. Nah, ini pentung ini. Teman sahabat. Sahabat lah. Oh iya. Itu sama pilihan, salah pertanyaan lu kali. Lah itu masuk budak temen, kalau sahabat ikut suka duka kita gitu. Oh, itu sahabat berarti. Apa? Teman kan dari sahabat, sahabat dari teman. Iya. Levelnya naik lama-lama. Dagang alat musik apa dagang kopi? Dagang kopi bos sekarang. Mau diraja apa Ahmad Dhani? Ahmad
Dhani. Yes. Ubanan apa perut buncit? Berbunjit lah. Godain cewek cantik apa berantem sama bini? Ini susah. Godain cewek cantik. Apa berantem sama bini lo? Godain cewek cantik. Iya. Ini gue ngerti. Berantem masih ngerti, ya. Berantem masih paham. Iya. Oh, masih bandel godain cewek. Kagak. Godain doang nggak apa-apa. Ya udah pakai. Oke, gue kupas satu-satu. Kenapa lo milih Rok? Karena harus anak band harus ngerok dulu. Orang dulu ya. Betul. Itu salah satu bahan untuk kita pendewasaan di musiknya. Ngeband apa ngesong? Sama. Iya. Karena ngeband udah enggak. Tadi lu ngeruburin orang gak mungkin. Lu orang ngeband lu Lu ngesong. tanya ke sekarang. Ini dia kan memakai juga kalau pengen nanya. 10 tahun yang lalu. Gitaris apa kru? Tadi lu jawab kru. Tetap gue gitaris. Lah tadi lu jawab kru. Gitaris. Gitaris. Gue liat reviewnya. Temen apa sahabat? Siapa sahabat terbaik lu? Banyak, gak bisa dilihat satu. Jadi cemburu. Dagang alat musik pada dagang kopi. Sekarang dengan kopi. Tuh, pakai sekarang kan harusnya itu kalau pilihan lu lebih fashionnya yang mana? Sekarang passion gue sekarang yang sekarang ini. Dagang kopi. Betul. Tapi kan lu udah di OLX di mana-mana lu kalau mau Ya, musik sekarang dagang. begini. Gua kan beberapa kali udah tolong ceng jualin karena akun lu udah. Bicaranya ini kan bukan bicara hobi. Jadi bukan bicara keseluruhan pribadi gue ya. Yang sekarang gue jalanin. Oh gitu. Yang namanya musik itu gue hobi. Tapi yang gua Tapi tanya hobi gue sebenarnya ini belum bisa menghasilkan uang. Itu kendalanya ya udah sekarang. sebenarnya gua tanyain pilihan hati gitu loh. Lu cenderung yang mana kan gitu. Gue tetap gitaris, satu dulu udah kopi sekarang. Iya. Lu bukannya penggemar Moldi Raja. Lu Raja kalau lu yang ngulik pasti kan hatam lah. Enggak. Sebenarnya gini. Lah lu seneng Ahmad Dhani dari apa ya leadershipnya? Ya betul. Satu gue dari Ahmad gue juga suka Dewa. Dia gitarisnya kan enggak. Kalau gue gini, gue suka band itu zaman dulu gue suka misalnya Raja atau Silent Seven atau apa. Itu konsep band ya. Kalau menurut gue gini, kita punya band, vokalis kita karakter musiknya kemana? Ini vokal. Nah disitulah jadi kita menyesuaikan dia. Jangan bocah-bocah sekarang kan beda. Bocah suaranya pas-pasan, nyanyinya segala nyanyi last style yang tinggi-tinggi lah itu salah. Kalau terkira Nah itu guys, acuan grup band itu dari vokalis. Karena vokalis itu kodratnya dari pita suara ya. Iya. Dan itu nggak bisa diakalin. Kalau kunci kan bisa pindah ya. Ya benar ya. Jadi dulu lu seneng Raja gara-gara patirnya mau itu apa? Nah, karena tiganya bisa membawakan karakter si Ian Castellanya dengan baik. Kalau mobil mau Oka, itu gue gak boleh lagu Raja. Iya. Misalnya gue vokalis ganti si Oka atau si cewek dulu si apa namanya? Gak lupa tuh. Iya. Bojong ya. Konsepnya berubah. Jadi kita boleh lagu misalnya Drive atau lagu Dewa ya karena cocok dengan karakternya dia. Gue gak terpaku hobi ke satu orang, kalau mobil gue bebas semua apa aja. Berarti belum nemu yang vokalisnya kayak Ari Lasso gitu. Bisa. Karena lu sendiri sebagai Dhani kan gitu. Apa lu susah tidur atau gimana setelah foto bareng sama Dhani? Salaman. Oh iya. Nggak itu menurut gue apa ya? Cita-cita gue yang pengen ketemu langsung ya tanpa disengaja ya ketemu. Tapi apa karena lo ngefans sama dia lu jadi kontroversi, Ceng? Salah satu inspirasi gue dia. Iya kan dia kan sosok kontroversi kan dia. Lu ujung-ujungnya ini pernah di penjara nih. Menurut gue begini. Satu yang bikin kita bukan kontroversi ya, kita punya pendapat sendiri. Kalau seandainya kita disalahin sama orang, masih terserah kita. Enggak, gue melihatnya dari kacamata hukum kan ada undang-undang ITE. Jadi sebagai teman gue cuma ngingetin, oke, kita bebas berspekulasi pendapat disampaikan dalam forum seperti ini nggak apa-apa. Tapi kalau statement yang disampaikan dalam bentuk ruang publik itu ucapan, ya kan banyak terjadi kayak Ahmad Dhani, Jerry, kan ya teman-teman musisi senior kita memang untuk akhirnya kena politik. Politik ya. Karena nggak ada yang melaporkan kan gitu ya, bagusnya seperti itu. Tapi menurut gue gini, statement gue
kalau ada yang nggak suka, dia mau bahas nggak sukanya di mana aja kan gitu. Gue juga sebelum nulis itu gue punya apa ya ibaratnya ya, ada sandaran atau gue bisa membantah atau bisa adu argumen lah kalau gitu. Kalau sana yang nggak terima tinggal di mana, salahnya di mana. Ya benar tadi omongan lo, karena lo nggak terjun di politik, jadi nggak dicari salahnya. Kalau lu ada orang yang mau menjatuhkan lu, dibuka salahnya, dipanggil staf ahli kata baku kamus Indonesia, tetap lu ada salahnya kalau dikupas kan gitu. Ya salah itu mah. Yang penting itu yang keluar yang ada di situ itulah hati. Dan iya, gue juga pernah kayak gitu, apa yang menjadi unek-unek gue hari itu gue pengen keluarin ya gue keluarin kan gitu. Karena gue merasa musik band itu lagi jatuh banget. Terus gue pilih Perut Buncit banding Ubanan. Kenapa? Ubanan gak kelihatan tua. Bukan milih Perut Buncit sih. Emang udah buncit? Iya. Pas buncit juga nih. Sekarang udah zamannya sih spek. Iya. Begini-begini nanti. Kenapa lu kurang olahraga berarti ya? Ya salah satu mungkin itu. Ya satu gua juga. Yang kopi. Enggak juga sih. Malam-malam mulu. Mindo. Mindo ada Mindo. Oke, terakhir godain cewek cantik kalau berarti mau pilih. Berarti masih kalau ada cantik nggak? Mana nih? Ya iya sih. Normal, kaki, wajar. Nambah anak pernah begini masih nambah anak. Lu setahu gue dia pengen banget punya anak cowok men. Tapi belum bisa bikin. Enggak, gua apa ya pengen sama cowok tapi kayaknya udah kebanyakan. Biar ada motivasi ceritanya seperti itu kali. Jadi nggak ada rencana pengen nambah. Sebenarnya belum. Itu juga masih belum. Udah begitu aja. Nah terakhir sebagai penutup apa aja yang mau lu sampaikan buat para musisi pemula, lalu kemudian para anak-anak band atau pelaku industri musik di luar sana yang punya kebijakan, yang punya kewenangan untuk memberikan suatu aturan. Jadi pesannya tiga nih, untuk anak band atau pemula sama pemerintah sendiri dalam hal ini yang memberi kebijakan, mungkin komisi DPR yang mengurusi masalah musik dan segala macam. Lu mau ngomong apa coba? Sekarang gue gini aja, gue berbicara masalah kita di konsepnya lokal ya, maksudnya skala apa sih? Bekasi, Jaya deh ya, Jaya atau Bekasi. Kalau menurut gue tuh kita bicarakan band ya, band misalnya musik. Yang tipsnya. Jadi gini, kalau kita nge-band awalnya nih, ya kita nge-band secara serius. Ya. Serius, maksudnya dalam segi apa ya, pemilihan personil, pemilihan lagu, konsep bandnya mau kemana. Nah di situ kita serius. Satunya lagi yang ada lu bilang tadi apa, lari ke akustik atau ke industri atau apa sih namanya tadi, manggungnya ya, kafenya itu, pengusaha kafe. Ya saling kerjasama lah, pihak bandnya butuh manggung. Ya tipsnya, jadi cari panggung sebanyak-banyaknya, boleh manggung di mana juga. Cuma dari pihak pengusaha juga harus apa sih namanya? Bukan hanya pengusaha, mungkin di daerah Tarumajaya atau Bekasi lebih apabila ya kan ada taman Tarumajaya ya kayaknya ada tempat-tempat yang menjadi sentral. Jika memang pemerintah dalam hal ini mungkin di skup kecamatan gitu ada anggaran-anggaran yang diproyeksikan untuk di bidang penanganan remaja anak muda ya, dibanding katanya sih udah ada, cuma dibanding mereka ke pergaulan bebas kan gitu. Konsep band itu kayaknya masih terlalu apa ya kalau di kampung kita ya, masih aneh kan, bahkan awam. Identiknya dengan berantem. Ya. Itu sebenarnya yang bikin gue pengen bikin itu seperti image itu jangan sampai kayak gitu. Nah berarti tipsnya adalah buat anak-anak pemula, band itu sehat tanpa drugs, tanpa miras dan tanpa ribut gitu jadi. Bisa, sebenarnya bisa. Artinya dengan kita berdua ngomong harusnya lu anak-anak band yang masih pemula bisa lebih sehat lah kan gitu, mengartikan band itu gitu. Jangan rusak band ya, bukan anak akustik ya, akustik beda lagi. Anak band ya pelaku musik lah ceng. Kalau pelaku musik itu udah merangkup semuanya, ntar salah lagi gue nggak dianggap lagi. Enggak, karena kalau menurut gue tetap beda. Konsep lagi akustik sendiri gitaris sama
vokalis jadi loh. Iya. Band gak bisa seperti Iya. itu. Artinya anak-anak musik dan anak-anak band yang saat sejauh ini tolong dijaga sehat lah gitu. Biar tidak melukai dan tidak mencederai image kita itu. Dan untuk yang pada punya pembuat regulasi di tingkat kelurahan, mungkin kabupaten sampai dengan pusat, ya ada sedikit keberpihakannya lah sama kita gitu ya. Betul. Berikan Sekarang ruang ini lah. Anggaran ada seni dan budaya. Kebanyakan larinya kan mungkin kan ke seni apanya, itu mungkin ke tari atau apa. Ke bandnya kan ke musik ini kan belum. Ya sejarah karena belum nggak ada. Jadi siapa tahu Camat Ramajaya mendengar kan gitu. Ayo Pak ajak ngomong kita berdua lah. Kira-kira mau dianggarin berapa dibikinin acara mau per bulan gitu ya? Enggak, kita Per bulan atau per kita berapa disuruh bulan? bikin konsep sih sebenarnya. Cuman kan ibaratnya apa ya? Mungkin situasi sekarang ini memang belum bisa. Gua kan rencananya mau bikin acara. Next lah. Betul. Cuman apa ya? Tunggu aja dengan mainnya dah. Ibaratnya karena belum boleh. Bang Aceh akan bikin acara. Kalau saya nanti mengusulkan lebih kepada ke platform media digitalnya gitu ya Ceng ya, biar anak-anak band sekarang ini yang punya karya instrumen itu lebih ke apa ya, punya investasi digital dari jangka panjang gitu. Biar dia punya challenge juga. Ya sekarang gini, yang mau suka langsung live musik atau live manggung ya silakan. Yang mau ke digital ya sekarang zamannya emang lagi Trennya lagi seperti itu. digital sekarang gitu. Zaman handphone buka YouTube sekarang udah gampang diakses. Oke, gue rasa cukup obrolan kita luar biasa, panjang kali lebar kali tinggi ngomong-ngomong Bang Aceh. Di sela-sela kesibukannya dia, gue ngucapin thank you Bang, udah datang ke sini, sukses terus usaha lo, ya luar biasa. Amin. Ya, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.